Kita lanjut dulu kepada Pak Iramadi. Nah, ini yang lama berpikir ini mengenai bagaimana politisi Minang belajar di masa lalu, melihat kondisi sekarang dan bagaimana nasib ke depan. Kami persilakan Pak Iramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak Fazli Jalal. Terima kasih Pak salam hormat saya kepada Pak Emil Salim sebagai sesepuh kita yang sangat kita banggakan. Kemudian minimal ada dua abang saya di sini nih yang suka saya panggil. Saya tidak mau manggil Bapak nih. Pertama Bang Riza Ramli, yang kedua Bang Dipo. Kenapa? Karena semangatnya selalu muda tuh beliau berdua itu. Nah, kami sering diskusi-diskusi ringan lah dengan beliau. Kalau Bang Dipo hampir tiap minggu kami makan bersama itu. Jadi saya nggak mau manggil beliau tuh Bapak deh dulu, panggil Abang aja. Jangan terlalu tua nanti. Semangatnya selalu muda itu yang beliau berdua itu. Termasuk juga Bang Fahmi Idris. Nggak mau lah saya manggil dia Bapak, Pak Idris. Pakai Abang aja lah Pak Fazli. Sebelum masuk Pak Fazli, saya ingin sedikit mengucapkan selamat kepada dua tokoh kita yang baru dapat penghargaan dari Presiden, yaitu Pak Oso dengan Bang Fadli Fadlizon ya. Mumpung masih hangat Pak, baru kemarin. Jadi kita saya rasanya kalau tidak nggak kasih selamat kita kurang mantap juga. Saya langsung saja Pak Fazli, karena waktu kita sedikit. Saya menyiapkan ada dua caption di sini, dua tayangan. Tapi saya ingin mulai dulu dengan angle yang berbeda nih Pak Fazli. Pertama saya ingin menyampaikan ingin membangun rasa optimis dulu buat generasi muda kita nih. Di angle-nya itu dulu nih. Jadi saya ingin membangun rasa Minang pride mereka sehingga dia merasa nanti siap untuk berkontestasi di bidang politik itu selanjutnya. Cara ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama adalah kita harus melihat dulu keunggulan kita. Kita memiliki keunggulan. Nah, keunggulan kita dan kelebihan-kelebihan kita ini saya coba terjemahkan dari kultural kita yang saya bahasakan dengan bahasa politik. Nah, ini ada beberapa hal. Antara lain di sini saya kemukakan adalah kita memiliki genetik politik. Nah, itu salah satu bahasa politik yang saya gunakan. Genetik di sini adalah bawaan dari lahir yang luar biasa, yang melekat dari kultural kita. Itu keunggulan kita yang pertama. Yang kedua, bahasa yang lain saya gunakan adalah memiliki payung moralitas adat dan agama. Itu juga komponen-komponen untuk politik nantinya. Kemudian peka terhadap situasi lingkungan. Nah, kita ini kan orang-orang yang sangat peka nih dengan lingkungan. Tidak kacamata kuda kita ini ya. Kemudian juga kita kaya dengan gagasan yang kreatif. Kemudian merdeka secara nalar. Ini tadi disebut oleh Bang Rizal Ramli dengan bahasa yang lain ini. Kita biasa merdeka secara nalar. Kita bukan orang-orang yang terkungkung. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang lainnya. Demokratis yang equal, kemudian loyalitas yang khas. Kemudian smart. Smart itu saya bahasa dengan bahasa politik, saya gunakan kata-kata lihai. Nah, ini lihai ini penting kita pelihara ini. Kemudian yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan bahwa kita tuh berani mengambil risiko. Kemudian berani hidup. Nah, ini berani hidup. Saya tidak menggunakan berani mati. Kita berani hidup. Itu ternyata hasil berani hidup ini seperti dikemukakan oleh Pak Emil tadi. Sampai di Wamena pun ada orang Minang. Bahkan di seluruh pelosok dunia ada orang Minang. Karena berani hidup. Bukan berani mati. Nah, saya mulai dari situ untuk mengatakan kepada generasi muda kita bahwa tidak ada satupun yang mesti membuat kita inferior. Kita harus optimis menghadapi ini. Nah, kemudian dari berbagai diskusi di lingkungan akademis atau juga diskusi dengan kawan-kawan aktivis, sering mereka agak sedih melihat kondisi sekarang. Mereka terbawa dengan romantisme masa lalu bahwa tokoh-tokoh Minang itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki karakteristik. Pertama itu data, dia banyak urut apa yang disusun oleh kawan-kawan, tapi saya ambil dua saja. Pertama adalah memiliki karakteristik yang kokoh, itu satu. Yang kedua, selalu berpihak kepada kebenaran dan mengenyampingkan keberpihakan. Nah, ini dua butir itu yang saya hasilkan, yang kesimpulan bahwa tokoh-tokoh zaman dulu itu seperti itu intinya. Nah,
tokoh zaman sekarang kita nggak tahu bagaimana nanti selanjutnya. Ini caption saya yang pertama tadi. Kemudian di sini ada garis dari generasi emas. Ini ada sentuhan ABS SBK. Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah. Dia mempengaruhi kepada struktur pemerintahan, Pancasila, Piagam Jakarta, Undang-Undang 45, dan sistem ekonomi. Karena di sini saya diminta sebagai pengamat ekonomi politik, saya ingin meninjau sistem ekonomi agak lebih detail. Nah, saya ingin flashback kita ke tahun 50-an. Tahun 50-an, Bang Rizal Ramli itu hampir luar kepala itu. Zamannya Pak Muhammad Nasir, Pak Safruddin Perwira Negara, termasuk juga Pak Sumitro di dalamnya, dan beberapa orang tokoh-tokoh Minang lainnya, itu membuat program benteng namanya. Tapi untuk yang lain-lain mungkin saya ingin buka sedikit. Program benteng ini adalah program yang digunakan secara program ekonomi politik yang digunakan oleh tokoh-tokoh waktu itu, yang tujuannya mempersempit ketimpangan ekonomi, kekuatan ekonomi antara pribumi dan non pribumi. Saya masih memakai pribumi dan non pribumi karena waktu itu istilahnya itu, dan itu terjemahan dari Inlander waktu itu. Jadi mungkin nggak tabu lah untuk mengatakan itu sekarang. Nah, itu mereka lakukan kalau tidak salah itu sekitarnya 5-6 tahun lah. Hasilnya luar biasa. Karena di situ mereka melakukan sentuhan ekonomi politik, state actor dan society actor itu berkompromi bersama-sama menciptakan the wealth of nation. Nah, itu teorinya begitu. Dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh Minang yang saya hakul yakin itu terinspirasi dari karakter Minang itu sendiri, Pak Fazli. Nah, jadi saya ingin melihat zaman program Benteng itu lahirlah tokoh-tokoh entrepreneur yang luar biasa. Termasuk keluarga Kala, Pak Sudarpur CS, kemudian Ahmad Bakri, kemudian ada tokoh Minang sendiri luar biasa banyaknya, termasuk Hasim Ning di dalamnya, Rahman Tamin, kemudian Sultan Johor Johar, siapa lagi tuh? Banyak sekali kita kan ada BDB, Baharudin Datuk Bagindo. Nah, itu hasilnya. Konon kabarnya, konon ini, tadi barangkali perlu diteliti ini. Konon inspirasi program MARA yang dilakukan Malaysia tahun 80-an, 90-an, yang dilakukan oleh Pak Mahathir Mohamad, itu juga terinspirasi dari program Benteng tahun 50-an di Indonesia. Dan program MARA itu berhasil. Sampai sekarang ternyata tidak ada konflik mereka. Mereka gap antara kekayaan bumi putra dan non bumi putra hampir tidak ada. Nah, kita berhenti hanya 5-6 tahun. Itulah kekalahan kita dalam ekonomi politik. Saya ingin sampaikan ini sebenarnya untuk menyentuh generasi muda kita bahwa demikian adanya, bahwa orang Minang itu memang kuat, dan ini bisa diteliti nanti secara ilmiah. Saya minta tayangan yang kedua, Mbak Yuli. Tahu Mbak Yuli, saya ingin potong saja nanti daripada sebelum ditegur Pak Fazli nih, saya kemukakan nih. Ini bentuk suatu tawaran saya nih ke Bapak-bapak sekalian. Tawaran konsep yang saya coba bikin. Untuk kedepannya, kita dorong generasi muda Minang ini untuk terjun ke dunia politik. Harus kita dorong itu. Saya berkeyakinan, kalau generasi muda Minang ini menjauhi politik, kemudian kekuasaan dipegang oleh orang-orang jahat. Yang korban pertama itu adalah generasi muda itu sendiri. Itu saya yakin banget itu Pak Fadi, dan itu banyak contoh di negara-negara lain. Yang kedua, generasi muda Minang yang sudah kita seleksi ini masuk ke semua parpol. Masuk saja ke semua parpol sebagai kader di berbagai parpol. Jangan satu parpol, karena ini prinsip dari manajemen risiko yang saya coba pelajari. Lebih aman kita menaruh telur di dalam berbagai keranjang daripada satu keranjang. Nah, itu gunanya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya begitu mereka 10 tahun kemudian mereka menjadi kader-kader, mereka mewakili partai-partai mereka masuk ke pemerintahan, di eksekutif, di legislatif, dan yudikatif, mereka akan ketemu semuanya orang-orang yang memiliki akidah politik itu tadi. Akidah politiknya apa? Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah. Itulah dasar mereka nanti untuk membuat kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu mewarnai dengan itu. Nah, itu konsep yang saya ingin majukan ini, Pak. Mungkin namanya penawaran bisa aja setuju. Bisa. Sedikit lagi aja, 1-2 kata lagi, Pak Fadli. 2 kata lagi. Nah, kemudian harapannya apa?
begitu kader-kader politisi Minang yang hebat-hebat ini, yang punya karakter ABS-SBK ini, bersama-sama dengan politisi seluruh Indonesia dari Sabang dan Merauke, sampai Merauke, mereka bersama-sama nanti membangun Indonesia. Mereka bangun Indonesia bersama. Mereka jaga NKRI bersama-sama untuk menuju kepada the well of nation tadi. Itu konsepnya, yaitu baldatun, thayyibatun, warubun ghafur. Ya. Udah segitu Pak Fadli. Baik. Jaya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Iramadhi. Nanti kita perdalam ya. Udah konsep udah sangat jelas.